Gus Fuad Pleret undang tabayun dan diskusi kebangsaan untuk Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Kita lihat dulu video undangannya seperti apa. Undangan tabayun dan diskusi kebangsaan dan keamanan negara. Kepada yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Saifullah Yusuf, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR RI Bapak Archandra Muhammad Akbar Supratman, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Ketua MUI Kiai Haji Holil Nafis, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Bapak Ahmad Farrozi, Ketua PBNU Sulawesi Tengah Bapak Lukman Tahir, Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah Bapak Rizky Lembah, Presiden Panglima Garda Al Khairat Gal Kiai Haji Hussein Habibu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Bapak Rahmat Renaldi, ex-lawyer Habib Rizik Sihab Bapak Aziz Yanuar, serta tokoh-tokoh pribumi Sulawesi dan Indonesia Tengah dan Timur yang dirasa memiliki kepentingan. Kami menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rifki Zulkarnain. Kami berbicara atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akrab dikenal dengan nama Gus Fuad Pleret. Melanjutkan mengenai isu terkini, yaitu ungkapan monyet pada pembicaraan mengenai proses diusulkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Khairat sebagai calon pahlawan nasional. Gus Fuad Pleret sudah mengungkapkan klarifikasi dan permohonan maaf dalam bentuk video, dan juga dikutip media massa atas kegaduhan mengenai ungkapannya tersebut. Kami tidak tahu Anda sudah memperoleh video tersebut atau belum, sudah membacanya di media massa atau belum. Jika belum, Anda bisa mencari videonya di YouTube dan membaca pula di media massa daring. Namun demikian, kami mengundang Anda ke Yogyakarta untuk bertabayun tatap muka secara langsung, berdialog mengenai hal tersebut. Dan sekaligus, mari kita berbicara dan berdialog dalam 3 ruang lingkup topik. 1. Kebangsaan dan nasionalisme. 2. Pertahanan, keamanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Baalwisasi Yamanisasi yang telah terjadi, yaitu pemalsuan dan pembelokan sejarah bangsa, pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara, pembelokan silsilah leluhur Nusantara, klaim atas tokoh-tokoh dan pahlawan Nusantara, klaim atas teritori Nusantara, doktrin dan ungkapan yang melukai hati pribumi Nusantara, dan ajaran sesat dan rasis, serta cerita khurafat, serta part-part lainnya. Data-data mentah akan kami sediakan, dan mari kita diskusikan bersama dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, dengan direkam dan ditayangkan secara live supaya masyarakat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya. Mari kita bertemu dan bertabayun di Jogja. Mengenai teknisnya, Anda bisa berkoordinasi dengan Kapolres Bantul. Jika Anda kurang berkenan bertemu dan bertabayun di Jogja, mari kita bertemu di Jakarta di Mabes Polri atau Mabes TNI. Silakan Anda yang menentukan. Sebagai sesama pribumi Nusantara, kami mengharap uluran tangan persahabatan dan persaudaraan dari kami berkenan Anda sambut dengan jabat tangan yang hangat. Mari kita bertemu, berdialog, dan berdiskusi demi kebaikan bersama, yaitu pribumi Nusantara. Ketika kita telah bertemu dan berdialog di Jogja atau di Jakarta, insya Allah kami akan silaturahmi ke Palu, dan di sana mari kita duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi kembali dengan spirit dan topik yang serupa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu surat undangan dari Fuad Pleret untuk orang-orang yang sekiranya yang kemarin-kemarin datang di acara Haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, seperti itu ya. Dia mengundang orang-orang untuk datang ke Yogyakarta, ke pondok pesantrennya untuk tabayun. Hei, yang bikin salah siapa? Anda ingin tabayun, meminta maaf, ya Anda datang ke Palu dong, ke Al Khairat, buat Pleret botak. Bukan malah nyuruh-nyuruh orang datang ke tempat Anda. Kalau nyuruh-nyuruh orang datang ya harus bayar minimal 100 juta satu orang ya, 1 miliar satu orang ya. Jangan cuman omong-omong aja Fuad Pleret, Fuad Riyadi. Ini anak muridnya nampaknya ya teman-teman semua. Dia yang bikin masalah, dia yang menghina guru tua, dia yang menghina Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dia juga yang ingin orang datang tabayun ke pondok pesantren dia. Ini kok kebalik, wahai Fuad Pleret.
jangan kebalik-kebalik lah ya. Jangan kebalik-kebalik. Ngomong itu harus fair. Jika Anda ingin minta maaf, fair, datang ke Al Khairat. Tapi majelis adat udah menghukum Fuad Pleret itu seperti itu ya teman-teman semua. Ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa teman-teman semua. Ini adalah surat undangan tabayun dan diskusi kebangsaan dari Gus Fuad Pleret Botak kepada orang-orang Al Khairat. Seperti itu ya. Next. Oleh karena itu, Halusinasi saya mau dari Fuad Jogja, Pleret. seumur hidup saya nggak pernah mendatangi politisi. Tanya Ini Kang waktu Lisan itu, nggak mau saya. tim Tapi karena pemenangan ini Pak Ganjar bisa Ganjar kalah, saya Pranowo. datang. Tanya Mas Imad, Kiai Imad, Pak Smoki, kemana-mana saya nggak pernah ngomong kan? Iya. Mas Imad, Ini posisinya seperti Kiai ini, jadi Imad. kita kan, enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang kita harus serius. Kita jangan, mudah-mudahan Pak Ganjar presiden Pak Ganjar kose. Satu, apa itu jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. Pada siapapun. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir. Itu kemenangannya Paman Osman gitu apa-apa masalah. Jadi mari kita jujur. Kalau kita mau menang, ojo ngomong ini kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang enggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis secara intelektual itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuwatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Cinten sing Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dicangkol lah itu. Karena iya. Jadi nanti Nabi Khidir. nanti Pak Ganjar bisa Gila. bertemu. Iki dawuhe Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajeke lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho. Ngawur ya? Iya kan gitu. Halusinasi. Gandeng ono ada pembicaraan mengenai ini. Aku kan kiai tadi ya rada halu sithik lah gitu. Ojo dikira mung Habib sing iso halu gitu. Tapi kehaluan saya itu kan bisa dikonfirmasi. Saiki misalnya apa jenenge elektabilitas Pak Ganjar ki piro dan seterusnya. Jadi cuma ini aku halunya agak kurang karena aku nek neng dolan yang DPP PDI ki ono asine tetep ngerokok. Paling kene aku piye? Jujur bae. Karena Pak Ganjar orang rokok Mas. Padahal ini rokoknya Profesor Deta jadi sehat. Tapi tidak apa kita hormati karena kita sedang mengupayakan Pak Ganjar untuk menjadi presiden. Oh jangan bilang Pak Ganjar pasti jadi presiden. Enggak, itu menurut saya omong kosong. Apalagi ono gerakan-gerakan piye caranya Pak Ganjar orang masuk putaran kedua ya kan? Mampu kalau nggak bisa masuk putaran kedua. Yang ditakuti oleh keponakannya si Paman itu kalau Pak Ganjar masuk putaran kedua. Sing dibuntuti Pak Ganjar kan, sing dibuntuti karo ponakane Paman Osman itu kan Pak Ganjar terus. Mbok jujur aja kita ngomong kayak gitu. Gitu loh. Oleh karena itu, mari kita satukan simbol-simbol dari gini Pak Ganjar. Ini sebagai kiai mau terkenal yang YouTube kabeh, asli. Iya. Soalnya kita itu bukan tipe yang tukang pidato nang pinggir dalan apa kiai ngamen enggak gitu. Kita bukan abdi dalam hotel-hotelan bukan. Tapi masa kita itu tersebar dari apa jenis dari Aceh sampai Papua. Dan ini kalau dikumpulin itu baru 3 minggu yang lalu Pak algoritma YouTube itu mengatakan bahwa topik nasab yang kita omongkan itu kalah kalau topik pilpres. Iya Pak Ganjar. Jadi bisa diperiksa lah nanti. Nah, itu ya. Jadi mari kita satukan. Jadi misalnya saya orang Jogja, belum tentu orang Jogja cocok dengan saya. Tapi orang Papua, orang Kalimantan, orang jenenge Sumatera cocok. Kiai Imad ki nang Banten ora paling terkenal. Wong nyatane bojone ming loro. Kan itu Ngawur banget teman-teman. Sampai berkata Nabi Khidir dan lain-lain. Ya seperti inilah halusinasi si Fuad Pleret. Ya teman-teman, Mbah Nyainya diasuh oleh Nabi Khidir katanya. Ya Allah, ada-ada aja. Udah kayak Mama Gufron teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe PH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.